warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis pasar konsumen. Dan perkenalkan, nama saya Nurul Kilaili dengan NIM akhir 327. Dan perkenalkan, nama saya Eva Yunizar Rahmawati, NIM 297. Dan perkenalkan, nama saya Zainul Akror dengan NIM 324. Dan saya Ahmad Faisal Firmansyah dengan akhiran NIM 321. Ayo kita saksikan animasi dari kita. Let's go, bos! Apa sih yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Strategi pemasaran merupakan usaha yang dilakukan untuk memasarkan produk atau jasa dengan menggunakan metode dan pola yang tersusun agar dapat menjual produk dengan jumlah yang banyak. Apakah strategi pemasaran itu penting? Ya, strategi pemasaran sangat penting bagi perusahaan karena membantu dalam membangun merek, memahami keinginan konsumen, menjaga pertumbuhan usaha dalam jangka waktu panjang, dan mengkomunikasikan informasi produk kepada konsumen. Strategi pemasaran yang sukses bergantung pada kemampuan perusahaan untuk memahami perilaku konsumen dan mempengaruhinya dengan tepat. Ini melibatkan analisis tentang kebutuhan, preferensi, motivasi, dan perilaku pembelian konsumen. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan perilaku konsumen, perusahaan dapat mengidentifikasi segmen pasar yang relevan dan merancang pesan yang sesuai. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen: faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Masing-masing budaya terdiri dari kultur, adalah determinan paling fundamental dari keinginan dan perilaku seseorang. Subkultur, setiap kultur terdiri dari subkultur yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik bagi para anggotanya. Subkultur mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak subkultur memberikan segmen pasar yang penting dan para pemasar kerap kali merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Contoh dari faktor budaya yaitu perbedaan budaya makanan orang Barat dan orang Indonesia. Makanan orang Barat yaitu roti, sedangkan di Indonesia makanan pokoknya yaitu nasi. Jadi beras lebih dibutuhkan di Indonesia, sedangkan gandum lebih dibutuhkan di negara Eropa. Faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung, yakni tatap muka, atau pengaruh tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung disebut kelompok anggota, yakni membership group. Kelompok ini ikut serta dalam berinteraksi. Orang juga dipengaruhi oleh kelompok-kelompok di mana mereka bukan anggotanya. Kelompok ini disebut kelompok aspirasional. Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok acuan dari pelanggan sasaran mereka. Contoh dari faktor sosial yaitu, jika kita kebingungan saat akan membeli sesuatu, terkadang kita lebih cenderung mengikuti rekomendasi dari teman atau keluarga untuk membeli brand atau produk yang direkomendasikan oleh mereka. Faktor pribadi. Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Usia dan tahap siklus hidup orang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Mereka makan makanan bayi saat balita, makan hampir semua jenis makanan pada saat masa pertumbuhan dan dewasa, dan makanan diet pada masa tua. Selera orang akan pakaian, perabotan, mebel, dan rekreasi juga berhubungan dengan usia. Pekerjaan-pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya, seperti membeli pakaian kerja, sepatu kerja, dan transportasi bis. Kondisi ekonomi meliputi pendapatan yang bisa dibelanjakan,
tabungan dan kekayaan, utang, kemampuan untuk meminjam, dan sikap terhadap belanja dan menabung. Gaya hidup orang yang berasal dari subkultur, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama mungkin saja mempunyai gaya hidup yang berbeda. Contoh dari faktor pribadi. Jika pendapatan konsumen tinggi, maka mereka cenderung berbelanja di supermarket. Berbeda dengan konsumen yang berpendapatan rendah, mereka akan berbelanja di pasar tradisional. Proses psikologi kunci merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen melalui model respon rangsangan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Ada 4 proses psikologi konsumen. 1. Motivasi, 2. Persepsi, 3. Pembelajaran, 4. Memori. Motivasi. Kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan tersebut meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup, sehingga mendorong kita untuk bertindak. Teori motivasi, menurut Abraham Maslow, terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Persepsi merupakan proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Terdiri dari 1. Atensi selektif. Proses menyortir sebagian besar rangsangan. 2. Distorsi selektif. Kecenderungan menerjemahkan informasi agar sesuai dengan konsep awal konsumen. 3. Retensi selektif. Mengingat poin baik dari produk yang disukai dan melupakan poin dari produk pesaing. 4. Persepsi bawah sadar. Pembelajaran merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Pembelajaran berasal dari interaksi dorongan atau motivasi, rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan. Pendekatan populer dari pembelajaran adalah 1. Teori pengkondisian klasik, 2. Teori pengkondisian instrumental atau operan, 3. Teori pembelajaran melalui pengamatan. Memori, yaitu penyimpanan informasi dan pengalaman saat menjalani hidup. Memori terbagi menjadi 2. 1. Jangka pendek, yaitu temporer dan terbatas. 2. Jangka panjang, yaitu permanen dan tak terbatas. Asuasi merek terdiri dari semua pikiran, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, sikap, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek dan not merek.